Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pridata Gina Putri, STP MSI. Saya merupakan dosen di Prodi Pengembangan Produk Agroindustri Politeknik Negeri Lampung. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah inti atau mata kuliah wajib pada prodi, yaitu teknologi pengemasan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama yang didapat mahasiswa pada semester 5 dengan bobot 2 SKS, di mana 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan konseptual dan teknikal terkait ilmu teknik pengemasan untuk distribusi dan transportasi produk dalam bidang agroindustri. Setelah melakukan pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi kemasan terbaru dan terkini dalam bidang agroindustri serta melakukan perancangan rekayasa teknologi kemasan yang diperlukan dalam sistem agroindustri terintegrasi. Perkuliahan akan dilaksanakan selama 16 pertemuan. Pada minggu pertama, subcapaian mata kuliah yang akan dicapai yaitu mahasiswa mampu memahami definisi fungsi dan peran kemasan untuk produk industri pertanian. Pada minggu kedua, subcapaian yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu memahami jenis komponen utama kemasan untuk produk industri pertanian. Pada minggu keempat dan kelima, mahasiswa mampu membentuk kemasan produk industri pertanian. Subcapaian pada minggu ke-6 dan ke-7 yaitu mahasiswa mampu memahami bagaimana penerapan produk samping agroindustri dalam kemasan cerdas yang ada. Minggu ke-8 yaitu UTS. Minggu ke-9, subcapaiannya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kembali klasifikasi kemasan non-konvensional dan jenis-jenis kemasan non-konvensional. Pada minggu ke-10 dan ke-11, subcapaian yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu menjelaskan proses pembuatan kemasan non-konvensional dan dapat menjelaskan aplikasi dari kemasan non-konvensional pada bidang agroindustri. Pada minggu ke-12 dan 13, subcapaian mata kuliah yang ingin dicapai yaitu mahasiswa memahami kontak pangan dengan kemasan produk serta migrasi kemasan pangan. Pada minggu ke-14, subcapaian mata kuliah yang ingin dicapai yaitu mahasiswa memahami penggunaan kemasan distribusi dan transportasi dalam agroindustri. Pada minggu ke-15, subcapaian mata kuliah yang ingin dicapai yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi dasar manajemen distribusi dan transportasi kemasan. Dan minggu ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Nah, sistem pembelajaran yang dilakukan yaitu melalui delivery, interaction, dan assessment, di mana delivery itu berkaitan dengan penyampaian perkuliahan kepada mahasiswa, interaction yaitu interaksi antara mahasiswa dengan dosen, assessment adalah proses pengukuran penguasaan mahasiswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Untuk sistem penilaian sendiri, ini berdasarkan sistem penilaian yang sudah ada di Polinela atau sesuai dengan sistem pembelajaran yang ada di Polinela atau Politeknik Negeri Lampung, di mana untuk mata kuliah dengan 2 SKS yaitu UAS 15%, UTS 15%, kuis 10%, tugas tertulis 10%, aktivitas 10%, hasil praktikum 10%, laporan praktikum 15%, dan ujian akhir praktikum 15%. Dalam mata kuliah teknologi pengemasan ini sendiri, saya menggunakan beberapa referensi terkait jurnal dan buku, yaitu pertama Arifin 2013 terkait desain kemasan teori dan aplikasinya, Effendi 2009 berkaitan dengan teknologi pengemasan pangan, Harmain 2012 kemasan plastik material dan aplikasinya, Kusuma 2014 yaitu pengemasan produk pangan dan pengujiannya, Mulyati 2011 terkait desain kemasan produk pangan, Mulyana 2016 kemasan berkelanjutan untuk produk pangan, Pratiwi 2015 teknologi pengemasan modern untuk pangan, Rahayu WP 2010 teknologi pengemasan dan pengolahan pangan, Rini 2017 pengemasan untuk produk pangan, serta Setiawan tahun 2018 terkait pengemasan produk pangan lokal. Berikut adalah video pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas pada pertemuan 9 dengan materi kemasan non-konvensional pada mata kuliah teknologi pengemasan, di mana subcapaian materinya adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana pengertian dari kemasan non-konvensional itu sendiri, serta jenis-jenis dari kemasan non-konvensional itu. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, sehat. Alhamdulillah ya. Baik, pagi hari ini kita masuk ke pertemuan 9 di mata kuliah Teknologi Pengemasan, di mana minggu lalu kita sudah TS terkait perkuliahan yang sebelumnya dengan Bu Analia Nasari. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, di mana materi hari ini akan membahas terkait kemasan non-konvensional. Nah, kalau minggu-minggu sebelumnya kalian sudah membahas terkait apa itu kemasan, apa contoh-contoh kemasan secara konvensional. Nah, sekarang kita akan masuk ke kemasan non-konvensional. Nah, kita review sedikit dulu ya terkait materi di minggu sebelumnya. Apa itu pengertian dari kemasan? Siapa yang masih ingat? Oke, Maya silakan. Sebenarnya kemasan adalah wadah atau pembungkus yang digunakan untuk melindungi suatu produk sebelum sampai ke tangan konsumen. Oke, baik. Kalau dari Maya, pengertian kemasan adalah wadah yang membungkus produk, di mana nanti akan berguna untuk proses distribusi dan transportasi kepada konsumen. Oke, benar yang disampaikan Maya? Oke, ya. Secara umum pengertian kemasan adalah seperti yang disampaikan Maya tadi ya, wadah di mana dia akan melindungi produk baik dari kerusakan fisik, kerusakan mekanis selama proses distribusi dan transportasi kepada konsumen. Oke. Nah, ini peran kemasan makanan. Pertama itu mewadahi. Jadi dia sebagai wadah produk atau tempat produk. Nah, berikutnya melindungi. Jadi dia melindungi agar produk tersebut tidak rusak, tidak terjadi kerusakan secara fisik, secara mekanis. Nah, dia akan melindungi produk kita. Nah, berikutnya komunikasi. Dia menyediakan informasi untuk konsumen. Nah, ini biasanya seperti apa komunikasi yang ditawarkan kepada konsumen? Oke, ingredients, apalagi? Oh ya, gizinya kan itu termasuk ingredients. Terus apalagi biasanya? Ya, expire. Halal, oke. Apa? Oke, ya itulah dan sebagainya. Ya, jadi udah paham lah ya. Nah, berikutnya memberikan kenyamanan, memberikan kemudahan kepada konsumen. Nah, ini bisa jadi dalam bentuk ukurannya ya, kayak air mineral ya, ada yang ukuran kecil atau ukurannya lebih besar gitu. Nah, itu akan memberikan kemudahan kepada konsumen. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan teknologi kemasan saat ini, di mana perkembangan teknologi kemasan saat ini tidak hanya berbicara fungsi kemasan sebagai yang 4 tadi, nggak cuma sebagai wadah, nggak cuma sebagai melindungi atau cuma memberikan informasi, jadi ada fungsi tambahan yang diberikan kepada konsumen gitu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas yaitu pengertian dari kemasan non-konvensional, terus perbedaan kemasan konvensional dengan non-konvensional seperti apa, berikutnya bagaimana tren kemasan yang ada saat ini. Oke. Baik, kita masuk ke pengertian kemasan non-konvensional. Nah, kemasan non-konvensional adalah bentuk pengemasan di mana menggunakan teknologi, material, atau desain inovatif yang berbeda dari kemasan tradisional untuk meningkatkan fungsi dan nilai produk. Nah, ada perbedaan di sini antara kemasan non-konvensional dan kemasan konvensional biasa. Nah, coba dari pengertian yang sudah ada, siapa yang bisa menjelaskan perbedaannya? Oke, siapa Dika coba? Apa Dika dari pengertian ini? Ya. Perbedaan dari kemasan konvensional, dia yang pertama ada fungsi tambahan. Oke, dia memiliki fungsi tambahan. Ya. Kedua, dari segi teknologi berbeda. Oke, ada peningkatan teknologi. Oke, ada lagi?
Oke, cukup. Nah, jadi perbedaannya dari kemasan non-konvensional dan konvensional ini, di mana pada non-konvensional ini biasanya ada fungsi tambahan yang ditawarkan kepada konsumen, gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini secara bahan yang berbeda, proses produksi yang berbeda, dan dampak lingkungan yang berbeda. Ketika kita menggunakan konvensional dengan non-konvensional. Nah, bisa dilihat bahan yang digunakan. Kalau konvensional biasanya kita menggunakan kemasan kertas, plastik ya. Nah, terus kalau untuk non-konvensional itu biasanya ada bioplastik atau film komposit. Nah, nanti ini akan kita pelajari di minggu berikutnya terkait pembuatan bioplastik, film komposit, dan sebagainya nanti. Nah, berikutnya terkait proses produksi. Di mana proses produksi ini, kalau kita menggunakan konvensional itu biasanya menggunakan teknologi yang standar. Seperti yang dijelaskan Dika tadi, kalau untuk non-konvensional biasanya teknologinya lebih inovatif. Dan proses produksinya lebih kompleks atau lebih detail gitu. Nah, berikutnya terkait dampak lingkungan yang dihasilkan. Nah, kalau kita tahu ya, kalau misalnya plastik biasanya lebih gimana? Sulit terurai ya. Nah, itu juga akan berdampak kepada lingkungan gitu. Nah, di mana ketika kita menggunakan kemasan konvensional ini, kita non konvensional ini itu bisa kita rancang lebih ramah lingkungan, di mana dia akan lebih gampang terdegradasi ya, tidak seperti kemasan konvensional tersebut. Nah, kita masuk ke perkembangan kemasan, yaitu adanya kemasan cerdas atau smart packaging. Nah, ini salah satu bentuk kemasan dari kemasan non-konvensional adanya smart packaging. Nah, di mana pengertian smart packaging ini adalah sistem yang dapat membantu memperpanjang umur simpan produk, memantau kesegaran, menampilkan informasi tentang kualitas, dan meningkatkan keamanan serta meningkatkan kenyamanan pada konsumen. Nah, di sini ada fungsi yang ditawarkan atau fungsi lebih yang ditawarkan kepada konsumennya. Nah, ini kurang lebih perbedaannya ya dari kemasan pasif dan smart packaging, di mana ketika smart packaging itu memiliki fungsi tambahan, yaitu melindungi, berkomunikasi dengan konsumen, dan kenyamanan. Jadi nanti pada smart packaging ini bisa berkomunikasi dengan konsumen terkait real mutu produk terkemas. Nah, kalau biasanya kita membeli produk biasa dengan kemasan biasa, kita kan nggak tahu tuh sebenarnya mutu di dalamnya gimana. Apakah masih bagus kah atau memang sudah ada yang rusak. Nah, kalau menggunakan smart packaging ini, kalian bisa mengetahui mutu produk terkemas itu secara real time gitu. Oke, kita lihat video sedikit ya. Nah, ini ada daging disimpan pada kulkas atau suhu dingin. Nah, coba kalian lihat perubahannya di mana. Oke, ada lihat perbedaannya? Nggak ada. Tuh, nggak fokus berarti. Coba ya. Nah, pas best di bagian labelnya itu. Baru dibuka, just open warnanya apa? Kuning kan? Berarti dia baru kita buka. Nah, lihat perubahannya. Lihat perubahannya. 5 jam, 8 jam, 10 jam. Nah, ini udah 1 hari dia berubah menjadi warna oranye. Jadi segera dikonsumsi. Nah, berikutnya 3 hari dia sudah berubah menjadi warna ungu. Berarti dia sudah tidak layak atau sudah expire. Nah, itu salah satu bentuk dari smart packaging atau kemasan non konvensional itu. Jadi ada fungsi tambahan. Kalau kemasan plastik biasa, kalian cuma bungkus sama plastik kan nggak tahu ya mutunya apa sudah berubah atau masih bagus atau gimana, kita nggak tahu, nggak ada info di sana, nggak ada informasi yang diberikan. Gitu. Oke, kita masuk ke klasifikasi dari smart packaging itu apa aja.
Dalam smart packaging atau kemasan cerdas itu ada terbagi dua, yaitu active packaging dan intelligent packaging. Dimana kalau active packaging ini dia itu berfungsi fungsi tambahannya ya, lebih kepada memperpanjang umur simpan suatu produk. Jadi dengan kita menggunakan kemasan itu, yang biasanya produk cuma misalnya 1 hari, bisa bertambah jadi 3 hari. Ketika kita mengemas menggunakan kemasan tersebut. Nah, itu kalau fungsi dari active packaging. Kalau intelligent packaging, itu seperti tadi, memberikan informasi kepada konsumen terkait real mutu produk terkemas tersebut. Nah, dalam active packaging itu biasanya bisa menerapkan sistem secara absorber atau scavenger, di mana dia menyerap senyawa-senyawa yang merugikan pada produk, diserap sehingga senyawa tersebut hilang dan dapat memperpanjang umur simpan produk tersebut gitu. Nah, contohnya apa? Seperti ethylene scavenger atau ethylene absorber. Misalnya kalian buah pisang nih, buah pisang matang kan ngeluarin etilen ya. Nah, ketika kalian menggunakan absorber penyerap di situ, kalian ambil etilennya, nah itu dapat memperpanjang umur simpan dari buah pisang tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari absorber scavenger atau ethylene absorber. Nah, berikutnya rilis atau emitter. Kita menambahkan senyawa menguntungkan ke dalam produk kita untuk memperpanjang umur simpan produk. Apa contohnya ini? Dalam mikrobiologi biasanya kalian produk menambahkan antimikroba ke dalam produk untuk memperpanjang umur simpannya kan? Nah, itu bisa. Contohnya itu, senyawa yang menguntungkan untuk pangan dan obat. Jadi kita menambahkan senyawa ke dalam produk untuk memperpanjang umur simpan produk kita. Nah, intelligent packaging ini contohnya tadi tuh, sebagai indikator kesegaran, indikator mutu produk, terus juga sensor dan RFID. Ini nanti kita bahas berikutnya. Nah, ini sistem active packaging tadi. Jadi ada yang ditambahkan ke dalam produk dan yang dikeluarkan dari produk tersebut. Nah, active scavenging system atau sistem penyerap, di mana kita menyerap senyawa-senyawa yang tidak baik bagi produk itu, contohnya CO2, moisture absorber, etilen seperti contoh tadi. Nah, itu diserap, itu bisa memperpanjang umur simpan produk. Nah, kalau kita menambahkan secara rilis atau menambahkan senyawa ke dalam produk untuk memperpanjangnya, itu bisa dengan antimikroba, antioksidan ya, terus juga flavor dan sebagainya. Nah, misalnya kayak kitosan. Kitosan itu kan sebagai antimikroba. Ketika kita tambahkan ke dalam kemasan kita, bungkus tempe biasanya itu bisa memperpanjang umur simpannya. Seperti penelitian kakak tingkatnya ya, Zemi sebelumnya gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ini kalau yang oksigen scavenger bisa diaplikasikan dalam saset, sealing, dimasukkan ke dalam kemasan. Ini dia akan menyerap oksigen dari produk sehingga memperpanjang umur simpannya. Nah, ini juga aplikasi terhadap roti tawar, di mana ada beberapa perlakuan ya. Di sini ada ethyl phenol alcohol film dengan O2 scavenger, PA atau PF film dengan O2 scavenger. Bisa dilihat mana yang paling bagus. Yang EVO ini ya. Kalau yang PA-PF film ini memang belum tumbuh kapang. Cuma secara tekstur dia lebih keras, kelihatannya kan lebih keras ya. Nah, ya. Jadi penggunaan oksigen scavenger di sini bisa menghambat pertumbuhan mikrobanya gitu. Ini juga bisa jadi contoh ide untuk penelitian kalian berikutnya kalau mau penelitian ke arah kemasan. Nah, ini moisture absorber atau penyerap air. Nah, biasanya ini silika gel ya yang digunain. Ini silika. Biasanya aplikasinya di mana yang sering dilihat? Sepatu ya. Nah, juga bisa pada produk makanan kayak keripik ini biar dia tetap renyah gitu. Nah, ini antimikroba tadi. Jadi antimikroba atau kemasan antimikroba ini bisa
terbagi dua jenis, yaitu kemasan yang mengandung antimikroba, di mana hanya bermigrasi pada permukaan pangan aja, atau yang memang menghambat bermigrasi pada permukaan pangan dengan kontak langsung dengan pangannya, atau cuma pada permukaan kemasannya aja, permukaan produk dan tidak bermigrasi ke dalam produknya gitu. Biasanya kalau yang bermigrasi itu seperti ini nih, food additive atau bahan tambahan pangan. Ya, biasanya kan ada yang pengawet ya, pengawet makanan itu biasanya kita campurkan dengan produk pangan kan. Nah, itu dia berinteraksi langsung dengan produk kita ya. Nah, sedangkan kalau misalnya antimikrobial film atau kemasan antimikroba, dia hanya bereaksi di permukaannya aja. Jadi dia nggak berinteraksi dengan produknya. Gitu. Oke. Nah, bisa dilihat ya, kalau misalnya antimikroba itu cuma di bagian luarnya aja. Gitu. Nah, ini masuk ke intelligent packaging seperti yang video tadi. Jadi, intelligent packaging ini dirancang untuk memonitor kondisi pangan yang dikemas dan menyampaikan informasi kepada konsumen. Nah, tadi kan kalau yang video tadi apa informasi yang kalian dapat? Waktu penyimpanan produk ya, di mana ketika sudah 3 hari, berarti produk tersebut sudah tidak layak konsumsi. Padahal biasanya kalau kita bungkus sama kemasan plastik biasa, kita konsumsi aja karena di dalam kulkas ya. Nah, ternyata penurunan mutunya sudah cukup signifikan. Nah, berikutnya membantu memantau dan mengkomunikasikan informasi terkait kualitas. Nah, seperti tadi ya, ada informasi yang diberikan kepada konsumen. Nah, kemasan seperti itu menjadi terkenal untuk melacak komoditas makanan yang mudah rusak. Nah, ini bisa untuk komoditas seperti daging atau sayur-sayuran yang memang rentan terhadap kerusakan. Nah, ini ada fitur-fitur lain yang bisa ditawarkan dalam intelligent packaging itu. Ada indikator kemakanan, indikator suhu, dan waktu biosensor, dan lain-lain. Nah, kalau ini indikator kebocoran gas, kalau tadi indikator kesegaran, ini indikator kebocoran gas, di mana ketika kita, ini biasanya pada vakum ya. Nah, bisa dilihat, kalau dia mengandung oksigen 0,5% atau sudah melebihi 0,1%, dia akan berubah menjadi warna biru. Kalau dia masih 0 oksigennya, atau 0,1% ke bawah, itu warnanya pink gitu. Nah, ini time temperature indikator, di mana dia menginformasikan jika terjadi kesalahan suhu penyimpanan pada produk. Jadi ketika kita menyimpan produk itu pada suhu yang salah, dia akan berubah warna. Nah, dia bekerja berdasarkan suhu kemasan dan suhu kristis yang dipersyaratkan untuk produk dan lamanya perubahan itu terjadi. Jadi ketika kalian menyimpan produk itu pada suhu yang salah, seperti ini kan produknya daging ya. Nah, mungkin harusnya di suhu chilling atau suhu rendah, tapi kalian menyimpannya pada suhu ruang, dia akan berubah warnanya gitu. Nah, ini indikator kesegaran pada buah. Ini memantau kualitas buah yang terkemas. Biasanya kalau kalian beli alpukat ya, pasti ngeliat matang enggaknya dipencet-pencet kan? Ini udah matang belum ya gitu. Nah, dengan adanya kemasan cerdas ini, kalian udah bisa lihat, oh ini ternyata udah matang, oh ini ternyata sudah tidak layak konsumsi, oh itu baru mengkul nih, baru banget gitu kan. Nah, itu bisa dilihat dari perubahan warna dari labelnya gitu. Misalnya kuning masih juicy, kalau merah dia udah garing rasanya, berarti kadar airnya udah main hilang gitu kan. Nah, itu bisa dilihat dari indikatornya atau label yang tertera. Nah, ini salah satu contoh yang sudah komersil, tapi ini di Eropa ya. Jadi dia sudah mengembangkan produk kemasan cerdas ini, di mana dapat mendeteksi tingkat kematangan dari buah melalui aroma yang dikeluarkan oleh buah. Kalau ini dia berdasarkan aroma pada buah tersebut yang diambil oleh sensornya, nah itu akan berubah warna. Nah, ini terakhir ada
RFID atau Radio Frequency Identification, di mana ini teknologi yang menggabungkan frekuensi radio untuk mengidentifikasi suatu produk. Jadi kita bisa men-tracking produk tersebut dari awal, misalnya kayak sapi ya, di rumah potong, dibelah, diproses, sampai dia berada ke pasaran, itu bisa kita tracking dengan RFID ini. Jadi aplikasinya biasanya, ini contohnya pada daging, jadi kalian bisa men-tracking gimana dari awal proses, distribusi dan transportasinya sampai didistribusikan kepada konsumen gitu. Oke, mungkin itu aja buat hari ini. Sejauh ini ada pertanyaan? Oke, cukup ya untuk materi non konvensionalnya. Jadi yang saya sampaikan tadi, perkembangan teknologi kemasan yang ada apa tadi? Kita review sedikit. Ada jenis-jenisnya, ada smart packaging terbagi atas aktif dan intelijen. Nah, itu dibedakan berdasarkan fungsinya ya. Kalau aktif lebih ke memperpanjang umur simpan, kalau intelijen lebih memberikan informasi tambahan kepada konsumen terkait kualitas produknya. Oke, baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian pernyataan diri saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.